Perkenalkan, nama saya Fatihan Yuswaru, nomor peserta PPG 205028928835. Saya guru SMA Negeri 1 Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Berikut video pembelajaran bimbingan klasikal kepada siswa. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Sehat. Tidak ada yang sakit? Iya. Berarti sebelum kita memulai pembelajaran kita dulu menyerahkan diri di dalam Tuhan supaya kuasa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Siapa dulu nak yang bisa membawa kita dalam doa? Oh ya, silakan Sondang. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena waktu yang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita dulu hadirnya. Jadi dengan namanya ya, Citra Elvan Gule, Dedi Haryanto, oke. Ide Jaya Baru, oke. Cebon Aristo Baru, oke. Levis Niwati Gule, ya. Magda Vesta, oke. Marni Lestari, Netra, oke. Nistis Krishnava. Oh, namanya banyak sekali ya. Paulina, oke. Tiara, oke. Putri, oke. Sela Marcelina, ayo Semua. Baik. Semua relax dulu, tahan tangan dulu. Nah, dan sudah bisa kita mulai. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah mengenai kenakalan remaja. Nah, ini kenapa saya angkat materi ini, karena materi ini sering terjadi di lingkungan kita masing-masing, bahkan di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi sebelum kita buat sesuatu kelompok dulu, maka saya dulu menyampaikan yang menjadi apa yang bagian-bagian dari kenakalan remaja. Nah, setelah ini nanti kita berkelompok biar lebih apalagi mendalam lagi, biar kenakalan remaja itu dapat kita apa yang harus kita sampaikan di dalam tuntas masalah yang namanya kenakalan remaja. Jadi ada yang harus kita kupas di situ. Satu, bagaimana cara menganalisis hal-hal yang terjadi dalam ruang lingkup kenakalan remaja. Itu. Kemudian setelah kita sudah tahu itu nanti, apa juga yang menjadi latar belakang penyebab masalah kenakalan remaja. Nah, kita lihat dulu sebelum kita kupas mengenai kenakalan remaja, apa yang menjadi bagian dari kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja itu kata kasar kenakalan itu adalah nakal itu banyak sekali. Melukai orang lain, memukul orang lain, dan menghina orang lain. Tapi remaja kita seperti saat ini. Kebanyakan kita seperti ini adalah melakukan kenakalan di dalam rumah tangga, melakukan kenakalan di dalam rumah sendiri, di lingkungan dan sekolah. Nah, ini. Jadi supaya kita lebih dalam lagi, kita lihat apa yang menjadi pengertian kenakalan remaja. Ya, coba lihat. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial, dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Ini perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang tidak disukai oleh seseorang. Kemudian kita coba lihat apa yang menjadi perilaku kenakalan remaja. Nah, ini gambar-gambarnya.
Kita lihat di gambar yang pertama, aksi kita jangan dulu itu yang pertama itu yang berpegangan tangan. Pertama itu. Nah, kalau di hias kita banyak yang bisa di antara yang tidak bisa. Ya, yang bisa di antara yang tidak bisa. Memegang tangan di depan umum dengan cewek itu tidak boleh. Nah, itu dia. Jadi itu contoh-contohnya, dan ada lagi-lagi yang lain nanti kenakan remaja melalui anak SMA yang selalu mengintip. Kemudian ada juga yang tawuran ya, tawuran. Sampai sekarang juga sudah pernah terjadi di sekolah kita. Ya. Nah, supaya kita itu tahu yang namanya sebab-sebab akibat, apa cara mengatasinya, Bapak sudah kemarin memesan gambar yang menjadi tugas kita untuk dijadikan sebagai clipping. Nah, ini berarti saya berikan kesempatan barang 5-10 menit untuk mengumpulkan itu dan dibuat dalam bentuk clipping. Mulai dari sekarang. Ya, silakan ini kelompok 1, 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan. Nanti setelah ini kita kupas sampai menjadi sebab-sebab. Silakan remaja kalau sudah berkumpul dalam satu clipping, maka hal itu akan dijadikan sebagai contoh untuk ke depan supaya tidak dilakukan lagi. Ya. Dimana ada yang sulit? Dimana kelompok 2 sulit? Kelompok 3? Bagaimana dengan kelompok 4? Bagaimana, kurang ada yang kurang jelas? Tidak ya? Tidak bisa. Oke. Gimana dengan Ibu Jaya? Bisa? Bisa. Oke. Citra gimana? Ya, oke.
Bagaimana? Ada yang sudah siap? Ada. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Iya, Pak. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Nomor 3 sudah Pak. Oke. Kelompok lagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Dengan kelompok 1. Santai saja, santai. Masih ada waktu. Sudah? Oke. Karena kelompok sudah semua didiskusikan, mudah-mudahan ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita saling tangga dengan rapi. Ya, kalau kelompok 1 bertanya, maka kelompok 4 menjawab menurut pendapatnya. Nah, masing-masing mempresentasikan atau menyajikan satu kelompok apa yang menjadi bagian dari kenakalan remaja sesuai dengan gambar yang kita buat dalam living. Oke, siapa yang sudah bersedia? Oke, kelompok 3 dipersilakan. Yang lain kelompok 3 dan kelompok 2, 1 dan 4 mendengarkan yang menjadi hasil dari diskusi kelompok 3. Ya, dipersilakan. Sesuai dengan materi kita kenakalan remaja, di sini kami membuat beberapa gambar yang merupakan salah satu contoh jenis kenakalan remaja. Pertama yaitu ini gambar tawuran. Ini merupakan salah satu perilaku atau kenakalan remaja yang mungkin sering terjadi di kalangan remaja pada saat ini. Ini adalah tawuran, salah satu kenakalan remaja. Untuk gambar selanjutnya ini ada balapan liar. Ini khusus anak-anak yang bawa motor. Ini anak sekolah yang bawa motor. Ini terjadi juga balapan liar. Jadi selanjutnya ada gambar merokok. Jadi itu merupakan salah satu kenakalan remaja juga yang masih SMA, yang masih SMP, tetapi merokok itu juga kenakalan remaja. Selanjutnya pada lembaran kedua ini hampir sama, ini ada bolos sekolah. Ini juga kenakalan remaja. Bolos sekolah tergolong kenakalan remaja. Masih ada lagi di situ mengonsumsi yang namanya miras, atau ini sebenarnya tidak cocok untuk anak sekolah. Jadi mengonsumsi miras ini atau jenis-jenis narkoba ini juga merupakan kenakalan remaja. Itu saja yang bisa kami tampilkan atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Masih dari diskusi kelompok 3. Kita sampaikan dulu ya, baru kita nanti satu persatu memberikan kota. Siapa lagi kelompok berikutnya? Oke, kelompok 2 dulu. Baik,
Kalau kami telusuri ada beberapa jenis kenakalan remaja. Pertama di gambar ini adalah pencurian. Nah, yang perlu kita tahu mengapa pencurian itu terjadi. Pertama dulu adanya ekonomi yang kurang baik dalam keluarga, sehingga siswa mempunyai niat untuk mencuri segala sesuatu, dan siswa tidak memiliki sikap positif dalam mencari uang. Kemudian nongkrong. Nah, nongkrong tengah malam ini sering terjadi di daerah sini. Akibatnya pertama dulu adanya pengaruh teman. Teman mengajak sehingga dia berbau dan ikut nongkrong tengah malam. Kemudian melawan orang tua. Nah, melawan orang tua ini merupakan akibat dari komunikasi yang tidak baik dari rumah. Kemudian membolos sekolah. Ini terjadi karena pengabaian peraturan sekolah. Kemudian balap liar ini terjadi karena pertama dulu adanya keinginan untuk menunjukkan diri kepada teman-temannya yang lain, atau menonjolkan dirinya dengan ikut perlombaan yang dinamakan dengan balap liar. Kemudian menonton film dewasa ini juga akibat dari pergaulan bebas, keinginan sendiri, dan bisa juga karena pengaruh teman. Oke, terima kasih dari kelompok 2 telah menyampaikan masuk ke kelompoknya. Nanti saja lagi sebenarnya saya bilang, nanti saja kita simpulkan seluruh hasil diskusi kelompok. Sekarang kelompok tadi. Oke, silakan Sundang. Nah, dalam camping kami ini ada beberapa gambar tentang kenakalan remaja. Yang pertama itu kenakalan remaja, yang ini anak SMA ini sedang tawuran atau melakukan perkelahian di jalan raya, yang seharusnya itu bukan perlakuan anak SMA yang sudah berpendidikan. Yang selanjutnya itu gambar kenakalan remaja. Nah, anak remaja ini berusaha untuk bolos sekolah dengan memanjat tembok sekolah untuk dapat keluar dari lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu gambar kenakalan remaja, yaitu remaja laki-laki yang menggunakan minuman keras. Nah, mereka ini menggunakan minuman keras di umur mereka yang masih muda, hingga akhirnya mereka ditangkap oleh pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Selanjutnya lagi yaitu gambar ini lingkungan sekolah. Nah, yang merapat lingkungan sekolah ini bukan hanya laki-laki, tetapi juga mereka mengajak teman mereka perempuan untuk merapat ke lingkungan sekolah. Dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh remaja yang sudah berpendidikan, apalagi mereka ini sudah bersekolah. Selanjutnya lagi yaitu gambar perkelahian remaja yang berkelahi di jalan raya. Nah, terakhir yaitu gambar kenakalan remaja anak SMA. Ini sering sekali dilakukan anak SMA sekarang, yaitu ketika mereka sudah tamat dari jenjang tersebut, contohnya jenjang SMA, maka mereka mencuri-curi baju mereka seragam sekolah. Mereka berpikir baju mereka itu tidak berguna lagi, dan ini semua adalah gambar kenakalan remaja yang tidak bisa kita tiru. Sekian. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Lihat dulu kita. Tadi kita lihat kelompok hampir sama semuanya. Oke, jadi kenakalan remaja. Ya, kita lihat yang paling ke terakhir. Ya, silakan. Baik, ada beberapa contoh kenakalan remaja yang kami dapatkan di sini. Ada gambar yang pertama yaitu gambar tawuran atau siswa SMA yang sedang tawuran. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh kenakalan remaja, di mana ini dapat disebabkan karena salah satunya tidak bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa mengontrol amarahnya, sehingga bisa bertindak yang tidak sesuai dengan yang sewajarnya. Kemudian ada lagi contoh kenakalan ini yaitu remaja yang minum minuman keras. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh kenakalan remaja. Kemudian ada gambar yang ketiga ini yaitu remaja yang memiliki hasil pencurian. Jadi ini juga merupakan salah satu kenakalan yang dimana ini sebuah tindakan yang tidak sesuai atau tidak wajar, dan ini bisa disebabkan karena kurang kebutuhan, dan itu dikarenakan karena adanya rasa malas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu balapan liar.
Jadi ini juga merupakan salah satu contoh kenakalan remaja atau hal ini bisa menyebabkan sisi negatif dalam kehidupan sebagai remaja. Jadi sekian dari kami atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, pas terima kasih berdoa lupa. Begitu lagi. Oke, kita sudah sampaikan ke semuanya apa yang menjadi jenis kenakalan remaja. Kalau kita lihat dalam baju sekali ya, kita ini, ya, seperti membuka miras, tawuran, melakukan baju untuk dicat dan lain sebagainya. Oke, dari materi kita ini, apa saja yang menjadi pertanyaan masing-masing kelompok dengan kelompok. Silakan dipertanyakan. Yang tidak masuk akal dengan presentasinya saat ini dalam waktu ini. Ya, silakan. Oke, silakan, Marni. Baik, jadi pertanyaan kami dari sini, kan tadi kita sudah mempelajari atau sudah mengenal masing-masing gambar sesuai dengan clipping yang sudah kita buat. Nah, jadi pertanyaan saya dari sini, berdasarkan gambar atau clipping yang sudah kita buat tersebut, apa yang menjadi akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja tersebut? Sekian. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Apa saja yang menjadi akibat buruk pada kenakalan remaja? Pertanyaan yang kedua siapa? Oke, silakan Citra. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, menurut gambar yang sudah kita amati ataupun sudah dipresentasikan setiap kelompok, apa kira-kira yang menjadi pengertian dari kenakalan remaja tersebut? Oke. Mengenai pengertian kenakalan remaja. Baik, ada dua pertanyaan ya. Berarti ini pertama ya, ada dua. Berarti kita kupas satu-satu dulu. Pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Yang pertama dulu kita selesaikan satu persatu. Pertama, tadi pertanyaannya yang pertama, apa saja yang menjadi akibat buruk pada kenakalan remaja? Itu jelaskan. Ya, silakan yang bisa membantu Bapak. Oh, silakan Dek. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya tadi akibat kenakalan remaja. Jadi di sini dapat kenakalan remaja itu dapat merugikan diri sendiri. Kenakalan remaja ini tentunya berdampak negatif. Salah satu contohnya kenakalan remaja itu merokok. Merokok dapat merusak paru-paru dan merusak pola pikir. Oke. Itu merokok dapat merusak paru-paru dan pikiran. Itu menurut Dedi. Siapa lagi yang bisa membantu saya? Ini sekolah lagi. Oke, silakan. Jadi sedikit saya tambahkan dari jawaban teman saya itu. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja tersebut tentunya berdampak negatif, yaitu pertama bagi fisik dan mental kita. Nah, apa dampak negatif pada fisik kita? Seperti yang telah diberikan oleh Saudara Dedi Hardianto, misalnya saja kita merokok, tentu saja akan merusak fisik kita. Kemudian mental. Ketika kita mengonsumsi yang namanya narkoba, maka dengan otomatis maka mental kita akan terganggu, sehingga menimbulkan mental kita menjadi tidak stabil dan berdampak pada perilaku kita kepada lingkungan kita, baik itu di masyarakat, sekolah, dan keluarga. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Baik, saya akan sedikit mengatakan pendapat saya dari sini, yaitu pertanyaan dari teman kita kami, yaitu apa akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja menurut clipping yang telah diberikan oleh disajikan oleh teman-teman kelompok kita. Jadi menurut saya dari sini contoh dekatnya saja yang bisa saya ambil, yaitu seperti tawuran yang pernah terjadi di sekolah kita minggu lalu, yaitu seperti yang dilakukan oleh teman kelas kita kelas 12 dengan melawan kelas 10. Dengan akibatnya tersebut, yang menurut saya akibat dari tersebut yang mereka lakukan tersebut atau tindakan yang mereka lakukan tersebut, yaitu mereka mendapat hukuman dari kepala sekolah dan mendapat juga sanksi
dari perilaku mereka tersebut, saya kira. Oke. Berarti kawan ya. Tapi sudah hampir mendekati. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Ini saya. Jadi saya coba menyimpulkan akibat dari kenakalan remaja. Jadi dari ketika pendapat tadi dapat saya simpulkan ini sebenarnya akibatnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pada diri sendiri, yang kedua pada keluarga, yang ketiga pada masyarakat. Coba kita pada begini, pertama itu pada diri sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan si teman kita tadi benar bahwa akibat dari kenakalan remaja cukup kecil yang merokok tentunya dapat mengakibatkan kurangnya pola pikir sama fisik. Jadi ini berhubungan pada diri sendiri, berhubungan pada fisik dan mental. Yang kedua keluarga, ini berhubungan dengan keluarga. Kenapa saya katakan sebenarnya anak merupakan generasi, artinya tulang punggung dalam keluarga. Tapi dengan adanya kenakalan remaja ini akan memicu atau mengubah dari tulang punggung menjadi beban keluarga. Itu yang kedua, yang ketiga kepada masyarakat, khusus kepada masyarakat. Anak yang sering melakukan kenakalan remaja ini dicap. Artinya setiap anak yang melakukan kenakalan remaja dikatakan orang ini orang yang membuat onar. Oke, pertama dulu. Jadi kenakalan remaja itu ada 3 sebab. Pertama bagi diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan masyarakat. Itu harus dipelajari dijadikan pedoman supaya perbuatan itu atau tindakan itu tidak bisa dilakukan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan mengenai sama-sama akibat? Tidak ada lagi? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Yang pertanyaan yang kedua, ini. Pertanyaan kedua tadi katanya berdasarkan gambar yang kita sudah amati tadi, apa saja yang menjadi pengertian dari kenakalan remaja. Ini kasus ini. Karena kita hanya melihat gambar, ya. Tapi menerapkannya bagaimana? Kan begitu. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oh ya, silakan Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman Putra yang mana pertanyaannya apa yang disebut dengan kenakalan remaja sesuai dengan gambar yang telah kita presentasikan. Jadi menurut saya kenakalan remaja adalah kumpulan dari berbagai perilaku yang melanggar aturan, norma dan hukum yang dilakukan oleh para remaja. Jadi sekian saja. Ya. Ada lagi? Itu menurut siku. Sekarang menurut si Netra, silakan. Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Cina yang benar. Pertanyaannya adalah apa arti dari apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Nah, menurut saya sendiri kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada saat kanak-kanak maupun pada saat remaja. Oke. Ada lagi? Sebelum disimpulkan, ada lagi satu orang lagi. Bagaimana si Happy? Bagaimana? Ada lagi? Tidak ada lagi? Ada dia, silakan. Si Happy ya. Menanggapi pertanyaan teman kami, pertanyaannya bagaimana pengertian kenakalan remaja? Nah, menurut saya segala perbuatan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh remaja yang merupakan suatu kenakalan remaja. Ya, itu merupakan pelanggaran aturan yang menyimpang dari aturan yang sudah diperbuat. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan ini lagi? Oke. Oh ya, silakan si Jepon. Jadi saya akan menyimpulkan dari jawaban teman-teman kami, kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang dikategorikan ke dalam hal yang menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena adanya penyimpangan perilaku dan berbagai aturan-aturan sosial maupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Jadi orang yang melakukan penyimpangan sosial ini itu perilaku remaja yang menyimpang dari norma dan hukum dalam masyarakat, keluarga maupun diri sendiri. Sekian. Oke, terima kasih. Ulang dulu. Ini lagi ya, berarti merupakan hubungan interaksi
yang menyimpang, ya, tidak penyimpangan. Ya, saya tidak simpulkan lagi sudah pas itu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Tidak ada, sudah jelas semua? Tapi kita sudah tahu apa penyebab sebab yang menjadi kenakalan remaja. Nah, kemudian karena kita sudah tahu itu, sekarang bagaimana cara mengatasi? Perlu mengatasi itu, bagaimana mengatasi itu? Nah, siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya langsung kami mencoba menanggapi. Jadi adanya cara kita mengatasi kenakalan remaja tentunya tadi ada dengan adanya kenakalan remaja tentunya ada cara mengatasi. Yang pertama kedekatan dengan orang tua dan pengawasan. Jadi dengan adanya pengawasan orang tua terhadap anak, tentunya secara otomatis anak itu tidak akan tergiur dengan kenakalan remaja. Karena awal dari adanya kenakalan remaja itu karena kebebasan. Jadi ketika ada pengawasan orang tua terhadap seorang anak, maka bisa saja kenakalan remaja akan mudah teratasi. Yang kedua, kedekatan dengan yang maha kuasa. Artinya, ketika seorang anak lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengutamakan perannya, dan tentunya yang jangan ditinggalkan. Karena kenakalan remaja tergolong dalam sifat tidak baik. Jadi itu hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa, yang kedua pengawasan orang tua dan kedekatan di pusat. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi yang menambahkan? Sudah pas semua? Sudah. Oke, berarti sudah 5 tadi yang disimpulkan langsung oleh Ide Jaya bahwa anak itu harus berada pada pengawasan orang tua pertama. Kemudian harus berjiwa kerohanian. Nah, nanti setelah itu dicatat nanti sekali lagi supaya cara mengatasi ini simpan dan dilaksanakan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, sebelum kita dulu supaya kita relax, kita bernyanyi dulu. Berdiri di tempat. Ya. Coba lagu ini. Biasanya kalau kita bernyanyi ada lagu anak-anak. Nah, judulnya potong bebek. Bebek jadi beda sekali ini, kan potong lagi. Tapi kita ikuti huruf hidup yang ada di abjad. Sama A, E, I, O, U. Jadi yang salah nanti menyebutkan kata itu, maka dihukum supaya menyebutkan nama kampung sampai 3 buah. Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, langsung tepuk tangan. Patang babang angsang 3. Ya. Patang babang angsang. Yang salahnya siapa? Si Ide Jaya. Sudah kembali jadi kan. Ya, sini coba sebutkan nama-nama pohon 3 buah. Pohon jati, pohon durian, sama pinang. Oke, pohon jati, pohon durian sama pinang. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada E. Peteng bebek engseng 3. Ya. Peteng bebek engseng. Ya, kalau coba Citra tunjukkan 3 nama bunga. Ya, dipersilakan. Bunga mawar, bunga melati, serat. Ya, bunga mawar, bunga tadi bunga mawar, melati dan bunga terakhir. Oke, sekali lagi bagaimana? Kita lanjut lagi sekali lagi. Bisa. Oke, kita lanjut. Potong kan seperti E ya. I O Osar. Potong potong 3. Ya. Potong
Ini masalah. Ya, coba sebutkan nama-nama burung. Burung puyuh, burung pipit, burung hantu. Ya, burung puyuh, burung pipit, dan burung. Bagaimana kita lanjut? Kita turun lagi. Kita cari yang salah. Ya, berarti sudah O. Sekarang E. O, E, U. E sekarang. Beteng 3. Ya. Dari yang terakhir ini tidak ada yang salah lagi. Bukan untuk berpikir yang salah lagi ya. Itu mencoba juga membuat mental kita lebih apa lagi? Lebih bagus lagi. Itu bukan hukuman apa? Kalau hukuman yang lain seperti itu. Ya, oke. Jadi sebelum kita menutup materi kita, siapa yang dulu yang bisa menyimpulkan semuanya dari atas sampai ke akhir? Ya, ya silakan. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini sesuai dengan materi kita kenakalan remaja. Jadi sesuai judulnya tadi kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari tindakan atau aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan wujud dari pengabaian tindakan sosial. Jadi dalam kenakalan remaja ini merupakan sifat menyimpang. Jadi dalam sifat menyimpang ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama menyimpang yang disengaja dan yang kedua yang tidak disengaja. Artinya menyimpang yang disengaja artinya sudah tahu aturan tetapi mengabaikan dan tidak terlalu memahami. Dan yang kedua yang disengaja, yang tidak disengaja itu karena tidak tahu yang namanya aturan, masih belum mengerti. Jadi dalam kenakalan remaja ini juga ini tidak hanya tertuju pada satu perilaku. Artinya ini kenakalan remaja ini masih banyak jenis perilakunya. Contoh berkelahi dengan teman, bolos sekolah, penipuan, pencurian dan lain-lain. Selanjutnya kenakalan remaja ini pertama tentunya ada sebab. Tentunya kenakalan remaja disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena faktor internal, yang kedua karena faktor eksternal. Yang kedua kembali kita pada bagian yang pertama itu internal. Faktor internal artinya ini dari faktor yang dari diri sendiri atau individu secara pribadi. Contohnya krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Ini kan dari diri sendiri. Jadi itu makanya disebut ini faktor internal. Yang kedua faktor eksternal itu datang dari luar, yaitu dari keluarga, dari dalam masyarakat ataupun lingkungan. Contoh seperti keluarga. Kalau kita contoh cerai orang tua mungkin bisa memicu sebab terjadinya kenakalan remaja. Jadi yang kedua teman yang mungkin kurang baik itu juga memicu adanya faktor eksternal dalam kenakalan remaja. Yang selanjutnya akibat yang ditimbulkan kenakalan remaja. Jadi sempat saya jelaskan tadi bahwa akibat kenakalan remaja ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama pada diri sendiri, yang kedua pada keluarga, dan yang ketiga pada masyarakat. Kembali kita pada bagian yang pertama itu tentu pada diri sendiri, tentunya itu berhubungan dengan fisik dan mental. Kedua keluarga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang tadinya anak disebut tulang punggung berubah menjadi bukan keluarga. Yang terakhir yaitu tentang lingkungan masyarakat. Jadi anak yang dicap tersebut yang sering melakukan kenakalan itu orang menandai bahwa orang itu sering melakukan kemarahan. Yang terakhir itu tentang cara mengatasi kenakalan remaja. Jadi sempat pada bagian terakhir tadi sebutkan bahwa cara mengatasi tentunya pertama itu menyerahkan diri bersifat alami, dan yang kedua yaitu tidak terlepas dari pengawasan orang tua dan perhatian orang tua. Itu saja, terima kasih. Oke, itu kesimpulannya sudah ada 4 bagian. Pertama pengertian, kita sudah pasti memahami. Kemudian sebab-sebab kenakalan remaja, kemudian ciri-ciri dan jenis kenakalan remaja, sebab-sebab kenakalan remaja, dan yang terakhir adalah cara mengatasi kenakalan remaja. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, yang paling terakhir sebelum kita berpisah ada tugas mandiri kita
dan saya akan langsung bagikan, langsung dikerjakan. Oke, sudah kena semua? Sudah, membagian semua. Ya, silakan. Di situ ada jenis-jenis masalah. Silakan di situ dikerjakan. Pakai waktu 2 menit. Tulis nama dan ke kelas, dari situ nama dan ke. Ada lagi satu lagi, ini SKPD kita sejauh mana kemampuan untuk menerima materi hari ini. Nah, silakan. Satu lagi. Oh, pas ya? Pas. Oke. Dan yang terakhir nanti ada satu lagi mengenai kembangan evaluasi, ya, diisi oleh Anda sendiri. Ada yang sudah siap? Oke, boleh usul. Ini saat. Sudah semua kan? Sudah. Oke. Jadi materi kita untuk hari ini sudah siap. Jadi minggu depan kita bisa lagi bertemu. Dan kalau ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan silakan dikirim di WA atau langsung dikirim atau ditulis dalam kertas dan disampaikan sama saya. Baik anak-anak, sudah sampai pada pengukuran. Jadi sebelum kita berpisah-pisah pengambilan ini kita cukup supaya ada orang anak-anak hebat kalian yang bisa membawa kita di dalam doa. Silakan Mas. Teman-teman, mari kita satu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang
Baik, itulah pertemuan kita hari ini. Selamat siang, ya ahong. Ya.